Pak Joko, buktinya ada nih. Bulan Mei lagi, baru terjadi ini tukar kepala. Sepertinya kalau saya lihat itu di proses awal. Kami adalah proses di paling akhir. Itu, jadi kewenangan kami adalah pada pelaksanaan pidana, pelaksanaan putusan hakim atau penetapan hakim. Pelaksanaan ya, bukan eksekusi, beda ya dengan bukan. Jadi kami melakukan pembinaan dan bisa selanjutnya itu, Pak. Jadi coba mungkin ditanya. Kayak sepertinya bukan di pemasyarakatan. Saya berenangnya hanya di pemasyarakatan jawabnya, Pak. Kalau isu berkembang memang luar biasa, banyak cerita di dalam. Tapi kita tahu cerita-cerita itu sering juga hanya sekedar cerita. Kalau kasus seperti Mas Anto begitu ya, disuruh mengaku ini. Nyatanya bukan di tempat kami kan, Pak. Berarti kan di proses waktu mau masuknya. Masuknya sebagai Anto, direktur. Itu yang tertera di kami, Pak. Sidik jari dan sidik beliau, identitasnya itu tadi, kemudian ada buktinya di sidik jari. Itu. Artinya ketiban pulung dong nih kalau begini lapas. Ya ini ketiban pulung karena dikatakan ini tukar kepala di tempat kami, bukan. Kalau itu nggak terjadi. Dan saya katakan tadi di awal, sangat sulit di tempat kami itu karena apalagi sekarang dukungannya sudah dengan IT dan sebagainya. Ya bagaimanapun sistem nggak ada yang hebat, yang sempurna nggak ada. Tapi artinya saya yakin ini kalau dari cerita tadi bukan di lapas kan, tapi ya, di proses. Di prosesnya itu, Pak. Jadi, baik, bicara soal proses, kita lihat dulu sebenarnya seperti apa sih proses penerimaan atau prosedur penerimaan tahanan atau terpidana di lapas itu. Kita akan hadirkan, ya kurang lebih inilah pencatatan, putusan pengadilan, kemudian jati diri, barang dan uang yang dibawa, kemudian pemeriksaan kesehatan, ada pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari, pembuatan berita acara, serah terima dan artinya Pak Joko kalau sudah direkayasa sejak awal, lapas tidak bisa apa-apa ya? Lapas tahunya itu tadi tentang proses sebagai direktur, ya, gitu, terus proses di depan kami tidak boleh ikut campur. Kami menerima ya seperti itu tadi. Itu kalau tak lihat kalau itu narapidana ya Pak ya, udah putusan. Kalau tahanan ya hal yang mana. Dan itu semua kayaknya takutlah kita kalau mau itu undang KUHP aja kita tidak boleh menahan orang sembarangan, tidak boleh juga melepaskan orang sembarangan. Jadi semuanya harus pakai dasar hukum seperti tadi. Apa dasar hukumnya dulu? Sahnya mereka masuk tempat kami seperti tadi ya. Ini yang bawa tentunya aparat kan tidak datang sendiri dengan bawa putusan itu kan tidak. Nah tentunya ini sudah jadi antara aparat ya itu yang kita percaya putusannya apa identitasnya itu tadi. Nah tentang identitas ini di luar kami tidak berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut. Kita terima dan prosesnya baru diberlakukan sebagai proses prosedur yang ada di dalam mekanisme yang ada di pemasyarakatan. Gitu. Baik, kita tanya lagi ke Mas Tony. Mas Tony, waktu Anda ditangkap tuh gimana proses-prosesnya itu? Ya prosesnya pengembangan, terus saya disuruh cari atasan saya gitu kan, dengan dijanjikan kalau kamu dapat atas, kamu saya bebasin. Tapi waktu tertangkap Anda lagi bawa barang nggak? Lagi bawa narkoba nggak? Kebenaran saya ada, saya bawa, ya karena dia mau tukar kepala sama saya. Kalau menurut saya tukar kepala itu di luar, kalau di lapas tuh nggak ada tukar kepala, tukar badan tuh nggak ada. Baik, Pak Beni, tampaknya ini sering terjadi juga dalam kasus-kasus penangkapan narkoba. Mendengar dari cerita Mas Tony ini, apa yang bisa? Ya, jadi kalau kita mendengar ceritanya tadi, mungkin pengertian tukar kepala ini tidak demikian ya. Artinya ini kan bagaimana upaya mengungkap jaringan secara bertangga ketika yang paling bawah ini mengaku terbuka dan membantu, maka penyidik akan bisa mengungkap jaringan berikutnya dan seterusnya sampai dengan yang paling besar. Trik-trik seperti itu bisa terjadi dengan catatan tidak ada kompensasi uang. Artinya tidak ada, yuk gue lepas tapi yuk kasih uang. Nah kalau ini pertama dijanjikan, Nah, itu. kalau Anda bisa sampai ke yang lebih tingginya lagi nanti saya lepas, tapi ternyata nggak dilepas juga, dia bisa lepas justru ngasih uang. Kalau ini pelanggaran sudah. Tinggal diceritakan kejadiannya di mana, petugasnya siapa untuk nanti dilakukan penindakan karena masih baru.
Karena kalau dibiarkan, praktek itu akan berjalan terus. Tapi kembali ke pengertian tukar kepala, tukar badan, kalau saya lihat di sini nggak masuk. Kalau modus-modusnya seperti apa biasanya tukar kepala itu, tukar badan itu? Jadi dari yang kami dapatkan informasi selama ini dari napi yang kami periksa atau ex-napi, hal itu terjadi seperti tadi disampaikan, awal ketika mau masuk, berarti ini akan melibatkan oknum eksekutor dengan yang menerima. Disitulah pertukaran identitas. Mungkin nama masih sama ini segala macam, tapi fotonya sudah beda dan sebagainya. Sehingga yang menjalani ini orang lain. Baik, bicara soal modus, kita akan ungkap lebih jauh di segmen berikutnya. Tetap bersama Benang Merah.